Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Ibu Dwi Novitasari, yang biasa dipanggil Novi. Kita kali ini akan membahas tentang obat-obatan pada sistem endokrin. Mengingatkan lagi bagaimana kerja hormon atau protein, karena hormon juga banyak dibentuk dari protein ya, pada sel target. Hormon untuk mencapai sel targetnya mempunyai reseptor. Hormon peptida ini reseptornya berada di membran sel. Dia tidak bisa langsung masuk ke dalam sel karena dia terbentuk dari peptida yang tidak mudah larut di dalam membran sel yang berisi fosfolipid bilayer. Juga ingat kembali bahwa hormon ini ditransportasikan melalui pembuluh darah. Jadi target obat dari hormon ini jauh, sehingga dia membutuhkan jalur pembuluh darah untuk mencapai sel target. Setelah hormon menempel pada reseptornya, maka akan menimbulkan efek intraseluler, ya, tergantung hormon tersebut fungsi dasarnya sebagai apa. Steroid hormon bisa saja mengikat reseptornya di dalam sel, karena steroid hormon bisa berdifusi melewati membran lipid bilayer, berbeda dengan hormon yang tadi di awal, hormon peptida. Untuk hormon steroid, reseptornya berada di sitoplasma. Setelah dia menempel pada sitoplasma, akan mempengaruhi intraseluler selnya. Kita mengenal tentang penyakit diabetes mellitus. Pasti sudah banyak yang tahu apa itu penyakit diabetes mellitus, yaitu bisa karena peningkatan produksi glukosa di dalam hepar, bisa juga peningkatan intake karbohidrat, kemudian ada penurunan hormon insulin dari sel beta pankreas, serta penurunan pengambilan glukosa. Glukosa disimpan di mana? Glukosa bisa disimpan di sel otot, juga bisa disimpan di sel hati yang mayoritas itu. Dari hal-hal tersebut bisa menyebabkan peningkatan glukosa plasma. Tanda dan gejala dari diabetes ada yang tipe 1, ada letargi, ada stupor, kemudian ada kehilangan berat badan yang signifikan, ada respiratorinya, tanda-tanda di pernafasan, ada nafas kusmaul yaitu hiperventilasi, kemudian ada nausea, vomit, nyeri abdominal, dan nafasnya bau aseton, bau buah-buahan. Untuk yang general tipe 2 bisa polidipsi polifagi poliuri, ya, itu tanda 3P pada pasien dengan diabetes tipe 2. Kemudian ada glukosuria, serta ada gangguan vision, gangguan penglihatan. Klasifikasi dari diabetes ada tipe 1, ada tipe 2, ada gestasional diabetes. Tipe 1 itu bisa sampai total kekurangan insulin. Penyebabnya autoimun. Jadi, sel beta pankreas mengekspresikan HLA, human leukocyte antigen, sehingga akan didegradasi oleh sel leukosit. Rusaklah sel beta pankreas sehingga tidak bisa memproduksi insulin. Untuk diabetes mellitus tipe 2, ini karena tidak sensitif pada
insulin atau juga karena sekresi insulin yang menurun. Penyebabnya bisa karena obesitas, juga karena faktor genetik. Untuk gestasional diabetikum, ini terjadi selama kehamilan. Adanya peningkatan metabolik, kemudian ada riwayat dari keluarganya dengan diabetes, serta adanya penurunan sensitivitas insulin. Jadi pada pasien dengan kehamilan yang mengalami diabetes, ada kekacauan reseptor insulin karena estrogen dan insulin itu reseptornya mirip, sehingga reseptor insulin akan ditempati oleh estrogen. Akhirnya menjadi tidak sensitif, yang tidak bisa bekerja untuk mengontrol kadar glukosa darah. Ini treatmentnya. Untuk tipe 1, dia dengan insulin. Tipe 2 dengan diet, exercise, olahraga. Kemudian obat-obatan hipoglikemik, obat-obatan yang menurunkan glukosa darah. Kemudian obat-obat yang merangsang transporter glukosa masuk ke dalam sel. Untuk gestasional diabetikum bisa dengan diet, pemberian insulin, dan agen-agen hipoglikemik. Patofisiologinya dari DM tipe 1 ya, bisa karena infeksi virus yang men-trigger terjadinya autoimun disease. Dari infeksi virus, autoimun disease, kemudian bisa menyebabkan kerusakan pada sel beta pankreas. Jadi tadi kalau autoimun disease karena ada ekspresi yang namanya apa? HLA, Human Leukocyte Antigen, sehingga sel beta pankreas kita dikenali leukosit sebagai sel asing. Akhirnya didegradasi. Kerusakan pada sel beta pankreas menyebabkan absolute insulin deficiency, jadi kekurangan insulin secara total. Apa efeknya? Terjadi hiperglikemia karena insulin tidak bisa mengontrol kadar glukosa. Terjadi hiperglikemia, kemudian ada lipolisis yang meningkat dan pemecahan protein juga meningkat. Ini lipolisis dan pemecahan protein intraseluler meningkat karena upaya di dalam sel mengalami starvasi, mengalami kelaparan. Yang hiperglikemi itu di pembuluh darah, yang banyak glukosanya di pembuluh darah. Di dalam selnya kelaparan, starvasi, maka mereka melakukan lipolisis ya untuk memenuhi kebutuhan energi. Untuk diabetes mellitus, kondisi obesitas, juga kondisi peningkatan asam lemak bebas di plasma, kondisi dislipidemia akan menyebabkan peningkatan benda keton. Yang obesitas dan peningkatan benda keton ini bisa menyebabkan tidak sensitifnya sel terhadap insulin. Maka akan terjadi defisiensi insulin, kekurangan insulin yang relatif. Sebetulnya insulinnya diproduksi, tetapi sel tidak menanggapi insulin karena selnya tidak sensitif. Kondisi seperti apa tadi? Adanya obesitas, adanya peningkatan asam lemak. Dari defisiensi insulin relatif tersebut akan menyebabkan hiperglikemia. Insulin reseptornya berada di permukaan membran sel. Jadi dilihat di sebelah kiri ada reseptor insulin, kemudian ada insulin. Efek dari penempelan insulin terhadap reseptornya akan membuka, mentranslokasi, memindahkan yang namanya sebelah kanan ya dilihat ada glukosa transporter.
Ini adalah pintu glukosa yang tadinya tersembunyi di dalam sitoplasma, mengalami translokasi, pindah dari sitoplasma menuju terekspresikan di membran plasma. Sehingga apa? Glukosa bisa masuk ke dalam sel. Ini selama insulin menempel pada reseptornya, sehingga glukosa bisa masuk melalui pintu yang namanya disebut glukosa transporter. Perbedaan aksi antara insulin dan glukagon, mereka adalah opposite. Insulin fungsinya menurunkan level glukosa plasma, sedang glukagon fungsinya meningkatkan level glukosa plasma. Ini ada trigger. Yang sebelah kiri ada peningkatan glukosa di dalam plasma. Titik-titiknya banyak. Ya, tanda glukosanya banyak. Sedangkan yang sebelah kanan ada penurunan level glukosa di plasma. Titiknya hanya sedikit. Keduanya bisa mempengaruhi pankreas karena pankreas mempunyai fungsi baik sebagai sistem endokrin maupun sebagai fungsi sistem eksokrin. Nah, di bagian sel yang berfungsi sebagai sistem endokrin ada sel beta dan sel alfa. Sel beta memproduksi insulin, sel alfa memproduksi glukagon. Efek dari insulin di sel otot ya dan juga di sel adiposa untuk mengambil glukosa, untuk menyimpan glukosa dari plasma yang tadinya tinggi di plasma supaya glukosa bisa masuk ke sel muskulus, sel otot dan sel adiposa sehingga glukosa di plasma akan normal. Nah, ini kebalikannya dengan glukagon. Tadi trigger sekresi glukagon ketika terjadi penurunan glukosa plasma. Ini akan men-trigger pankreas, sel alfa untuk memproduksi glukagon. Efek glukagon yaitu di organ hepar supaya hepar melepaskan glukosa dengan proses gluconeogenesis. Terbentuklah glukosa dari sintesis di hepar, dibawa masuk ke pembuluh darah. Yang tadinya level glukosanya rendah, ada asupan glukosa dari hepar, maka glukosa di plasma akan kembali normal. Jadi sangat berbeda ya fungsinya antara insulin dan glukagon. Ingat, insulin menurunkan level glukosa plasma, glukagon meningkatkan level glukosa plasma. Ada obat insulin, ada short acting insulin, kemudian ada intermediate dan long acting insulin, dan juga biphasic insulin. Untuk short acting insulin, dia cepat mencapai peaknya, jadi sekitar 30-60 menit setelah pemberian. Peak actionnya antara 2-4 jam dengan durasi sampai 8 jam. Contohnya insulin aspart, insulin glulisin, dan insulin lispro. Untuk intermediate dan long acting insulin, onsetnya antara 1-2 jam. Sedangkan peak actionnya antara 4-12 jam. Durasi 16-35 jam. Contohnya insulin detemir, insulin glargin, insulin zinc suspension, isopen insulin, dan rotamin zinc insulin. Terus ada tipe yang terakhir obat insulin, ada biphasic insulin. Ini adalah penggabungan antara intermediate dan fast acting insulin.
dia lebih cepat onsetnya, tapi dengan efek yang lama. Contohnya adalah bifasik insulin aspart, bifasik insulin lispro, dan bifasik isopen insulin. Tadi dibahas sedikit, ada insulin tipe-tipenya insulin yaitu rapid acting, short acting, intermediate acting, dan long acting. Untuk rapid acting, contohnya lispro, short acting, regular insulin, intermediate acting, contohnya NPH, sedangkan long acting, contohnya adalah glargine. Jumlah insulin yang diabsorpsi tergantung pada sisi injeksi. Dan selain sisi injeksi ada suplai darah pasien, ya, aliran darah pasien, kondisi hipertrofi jaringan di tempat penyuntikan. Karena sering disuntik subkutannya, maka lokasi-lokasi yang sering disuntik insulin bisa mengalami hipertrofi. Ini mempengaruhi jumlah insulin yang diserap. Untuk farmakokinetiknya, bagaimana obat bersirkulasi? Insulin tidak akan efektif bila diberikan secara oral, karena insulin tadi dibentuk dari protein. Nah, mengapa dia tidak efektif diberikan secara oral? Karena di GI tract, di saluran pencernaan akan membreakdown, mendegradasi insulin sebelum mencapai aliran darah. Jadi insulinnya akan rusak sebelum sampai aliran darah. Bagaimana pemberiannya? Dengan injeksi subkutan. Reguler insulin ini juga kadang diberikan melalui intravena. Bagaimana obat bersirkulasi, yaitu farmakokinetiksnya? Setelah diabsorpsi dalam pembuluh darah, insulin akan segera didistribusikan ke seluruh tubuh. Jaringan yang responsif terhadap insulin yaitu antara lain hepar, kemudian jaringan adiposa dan sel otot. Metabolisme maksudnya. Metabolisme obat insulin terutama di hepar. Ya. Kemudian ada juga di sedikit metabolisme bisa di ginjal dan juga di sel otot. Akan diekskresikan via feses dan urin. Tentang farmakodinamik obat, bahwa bagaimana obat insulin beraksi. Jadi insulin akan akan meningkatkan penyimpanan glukosa di dalam sel sebagai glikogen. Peningkatan sintesis protein dan sintesis lemak. Menurunkan pemecahan glikogen, protein, dan lemak. Tadi sebaliknya ya, malah dia meningkatkan sintesis glikogen, protein, dan lemak. Juga menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Aksi lainnya, insulin tidak memberikan efek antidiuretik, bahkan insulin bisa mengkoreksi adanya poliuria. Kemudian insulin bisa juga mengkoreksi kondisi polidipsi. Poliuria peningkatan urinari ya, beser. Kalau polidipsi peningkatan rasa haus. Nah, insulin memperbaiki kondisi itu. Memfasilitasi pergerakan potasium dari ekstraseluler menuju ke intrasel. Insulin ini diindikasikan untuk diabetes tipe 1, juga sebagai tambahan pada diabetes tipe 2, serta kondisi diabetik
ketoasidosis. Ini diperjelas lagi bagaimana insulin akan membantu pengambilan glukosa oleh sel. Dari mana glukosanya tadi? Dari pembuluh darah. Yang paling sebelah kiri ada sel, ada nukleusnya, ada retikulum endoplasma yang di sekitar nukleus itu. Kemudian yang hijau kecil itu ada mitokondria, yang sebelah agak luar itu jaringan membranosa. Sistem membranosa itu adalah kompleks Golgi. Kemudian yang ditunjuk yang warna biru itu adalah glukosa transporter channel atau disebut sebagai singkatannya GLUT, glukosa transporter. Yang bagian tengah ketika ada insulin kemudian menempel pada reseptornya, maka akan terjadi translokasi glukosa transporter channel yang tadinya berada di sitoplasma menjadi terekspresi ke membran plasma. Begitu terekspresi di membran plasma, maka pintu tersebut akan membuka sehingga glukosa yang warna kuning itu yang tadinya berada di dalam pembuluh darah bisa masuk ke dalam sel. Setelah glukosa banyak masuk ke dalam sel, kondisi tadi glukosa darah yang tinggi bisa turun ke normal. Itu efek bagaimana insulin menjaga kestabilan kadar glukosa plasma, yaitu meningkatkan ambilan glukosa ke dalam sel. Bagaimana caranya? Tadi setelah insulin menempel pada reseptornya, maka akan ada translokasi glukosa transport. Setelahnya, GLUT-nya akan membuka, glukosa akan bisa masuk ke dalam sel. Diingat-ingat ya. Insulin juga digunakan untuk memperbaiki kondisi hiperkalemia yang berat pada pasien tanpa diabetes. Pergerakan potasium bersama glukosa dari aliran darah menuju intrasel akan menurunkan level potasium. Reaksi tambahannya insulin bisa menyebabkan kondisi hipoglikemia. Hipoglikemia yaitu kadar glukosa darah kurang dari normal. Juga bisa timbul reaksi hipersensitivitas. Ada kondisi lipodistrofi yaitu gangguan deposisi lemak serta bisa menyebabkan resistensi insulin. Yang berikutnya ada obat oral antidiabetik. Tadi kita sudah bicara tentang insulin, sekarang kita bicara berikutnya yaitu obat oral antidiabetik. Ada contohnya yang sering dipakai sulfonylurea. Ya, ada acetohexamid, ada chlorpropamid, ada tolazamid, dan ada tolbutamid. Ini menstimulasi sekresi insulin, ya, menstimulasi sel beta pankreas untuk melepaskan granul-granul insulin. Ini memperbaiki binding, ikatan antara insulin dengan reseptor insulin juga. Untuk second generation sulfonylureanya ada glimepiride, ada glipizid, dan ada gliburid. Ini lebih potensial dibandingkan generasi yang pertama. Selain sulfonylurea, obat oral antidiabetik lainnya juga ada thiazolidinedione. Ya, fungsinya untuk meningkatkan sensitivitas reseptor insulin. Obat lainnya ada obat biguanid. Ini yang sering dipakai ya, yaitu jenisnya metformin.
Ada lagi alfa glukosidase inhibitor, yaitu ada akarbose. Obat oral antidiabetik lainnya ada meglitinib, ada incretin, juga ada asam amino derivat. Kita bahas tentang sulfonylurea dan biguanid. Ada short acting sulfonylurea, contohnya glikasid dan tolbutamid. Ada juga chlorphopamid, ada glibenclamid. Ini lebih lama aksinya dibandingkan sulfonylurea yang glikasid, tapi mempunyai efek samping yang menyebabkan hipoglikemia. Sekarang chlorphopamid tidak lagi dianjurkan, ya, tidak direkomendasikan lagi. Sulfonylurea fungsinya untuk membuka kalsium channel, sehingga kalsium akan masuk ke dalam sel beta pankreas. Setelah peningkatan kalsium, sel beta pankreas akan mengeksositosis insulinnya. Jadi menstimulasi pelepasan insulin dengan eksositosis. Obat ini hanya cocok untuk diabetes tipe 2. Untuk biguanid contohnya adalah metformin. Ini fungsinya untuk meningkatkan ambilan glukosa. Dalam artian masih ada produksi residual insulin di dalam pankreas. Farmakokinetiksnya, obat-obat antidiabetik oral tadi diabsorpsi di GI tract, didistribusikan di pembuluh darah, metabolismenya utamanya di hati, sedangkan ekskresinya terutama via urin, dan beberapa sebagian kecil diekskresi bersama cairan empedu, saluran empedu. Gliburit diekskresikan bersama urin dan feses. Ada beberapa obat antidiabetik oral dengan aksi-aksi yang spesifik, seperti meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, metformin ini dapat menurunkan produksi glukosa di hepar, sehingga tidak ada pembentukan glukosa di dalam hepar. Kemudian ada peningkatan absorpsi glukosa di intestin dan meningkatkan sensitivitas insulin. Untuk akarbose akan menurunkan absorpsi glukosa di sel usus. Kontraindikasinya untuk pemberian obat oral antidiabetikum ada alergi terhadap sulfonylurea, kemudian diabetes dengan komplikasi seperti demam, ada infeksi berat, ada trauma berat, ada pembedahan yang besar, ada ketosis, asidosis, dan juga koma. Tidak boleh diberikan pada diabetes tipe 1 dan juga gangguan hepar yang serius, serta gangguan ginjal. Efek sampingnya ini, efek tambahannya di kardiovaskuler akan meningkatkan risiko angka kesakitan, angka kematian karena penyakit kardiovaskuler. Bisa menyebabkan hipoglikemia, bisa menyebabkan anoreksia, nausea, vomit, kemudian nyeri epigastrit, ada heartburn, juga diare. Kondisi leukopenia, trombositopenia, juga anemia, serta kemungkinan ada reaksi hipersensitivitas. Ini efek hipoglikemia. Kondisi hipoglikemia akan mengaktifkan sistem syaraf simpatik. Sistem syaraf simpatik
akan menyebabkan perubahan pada sistem kardiovaskuler. Pasiennya menjadi takikardi, ya. Takikardi, heart rate-nya meningkat. Akibatnya apa? Ada tremor, juga ada berkeringat. Kemudian ada gangguan pada suplai darah di sistem syaraf. Pasiennya mengalami penurunan kesadaran, ya, confuse, kebingungan, seizure, kejang, juga bahkan sampai mengalami kerusakan yang irreversible. Ada gangguan mood juga. Mungkin seperti itu saja penyampaian saya tentang obat-obatan pada sistem endokrin. Silahkan mencari berbagai sumber untuk mempelajari obat-obatan pada sistem endokrin. Bila ada ilmu yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.